Oke nakama YouTube, balik lagi di channel Romance Down Travel. Seperti yang kita tahu, kemarin spoiler sudah banyak beredar di dunia per One Piece-an kita. Nah, maka dari itu di video ini kita akan membahas hal-hal menarik apa saja yang terjadi di One Piece chapter 986 kali ini. Oh, untuk cover story masih menceritakan Lola, Chippon, dan Faun. Nah, di cover story ini diceritakan bahwa Lola dan Chippon tidak mempercayai bahwa Faun adalah ayah mereka. Lola dan Chippon berlayar meninggalkan ayahnya tersebut. Yuk, tanpa banyak basa-basi, membuang liur basi, langsung saja mari kita mulai. Hal menarik yang pertama, pada waktu kali ini, alur tempat telah dipindahkan seluruhnya ke Pulau Onigashima. Di bagian wilayah belakang kastil, Kinemon melihat tubuh Kanjuro yang sudah tergeletak tidak bernapas lagi alias telah meninggal dunia. Meskipun Kanjuro diketahui merupakan seorang pengkhianat, namun para anggota Akazaya yang lain tetap menghormatinya dan mengingat tentang pertemanan yang mereka jalin pada saat bersama Kuzuki Oden dahulu kala. Kemudian, setelah menangisi kepergian dari Kanjuro, para anggota Akazaya meninggalkannya begitu saja dan mulai memasuki ke dalam kastil. Yos, lanjut ke hal menarik yang kedua. Beralih ke kastil Onigashima, konflik besar terjadi dan mengakibatkan kegaduhan karena semua orang telah mengetahui bahwa Orochi saat ini sudah dibunuh oleh Yonko Kaido. Sejak awal, semua bawahan dari Orochi, baik ninja maupun samurai sebenarnya hanya berpura-pura mengikuti Orochi saja dan berniat untuk mengkhianatinya. Mereka semua adalah pengikut Kaido dan sudah bersumpah setia sejak dahulu kala. Pada waktu yang bersamaan, Kaido sampai saat ini tidak percaya bila anak kecil yang bernama Momonosuke yang ia tangkap dahulu adalah putra laki-laki dari Kuzuki Oden. Untuk memastikan itu semua, Kaido berniat untuk menanyakan hal tersebut kepada Momonosuke secara langsung. Bila Momonosuke mengaku bukan merupakan anak dari Kuzuki Oden, maka nyawanya akan diampuni dan dibiarkan bebas. Namun bila Momonosuke mengaku sebagai anak Kuzuki Oden, maka dirinya akan dieksekusi mati sama seperti ayahnya dahulu. So ya, lanjut ke hal menarik yang ketiga, yaitu di sisi lain Luffy dan Yamato terlihat masih berlari untuk menjauhi pasukan dari Kaido. Luffy kemudian membuang borgol peledak yang melekat di tangan Yamato agar dirinya bisa bertarung bersama-sama. Lalu, Wushu dan juga Ulti menerima laporan bahwa Luffy beserta Yamato sedang berlari menuju ke arah panggung. Jadi, Ulti beserta Wushu pun akhirnya juga memilih untuk berlari mengarah ke panggung demi menghentikan pergerakan dari Luffy beserta Yamato. Pada area yang lain, Usopp dan Chopper juga diperlihatkan sedang menuju ke arah panggung bersama dengan pasukan Akazaya lainnya. Mereka berencana akan melakukan sesuatu kepada Kaido. Lalu, Law juga diperlihatkan sedang menelusuri suatu tempat di dalam kastil. Sedangkan Kid dan Zoro masih terlihat bertarung menghadapi para anggota pasukan dari Kaido. Setelah itu, scan berpindah kembali kepada Kuzuki Momonosuke. Seperti yang kita ketahui tadi, Kaido menanyakan kepada Momonosuke siapa dirinya yang sebenarnya. Akan tetapi, di saat Kaido menanyakan perihal hal tersebut, Momonosuke dengan lantang menjawab, "Aku adalah Kuzuki Momonosuke, putra Kuzuki Oden dan akan menjadi Shogun Wano Kuni nantinya." Setelah berteriak kepada Kaido, Momonosuke kemudian mengingat tentang kedua orang tuanya dan terjadi beberapa flashback singkat mengenai momen-momen haru Momonosuke dengan ayah dan ibunya mengenai arti nama Momonosuke tersebut, yang maknanya adalah Shogun yang tak terkalahkan. Mengingat hal tersebut, Momonosuke sebisa mungkin menahan rasa takut dan tangisnya di hadapan publik. Mendengar hal tersebut, tentu saja Kaido sangat geram pada Momonosuke. Akan tetapi, kemudian secara tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar hingga membuat Luffy beserta Yamato pun terkena dampak ledakan tersebut. Yang kita ketahui ledakan tersebut berasal dari gelang tangan yang dilepaskan oleh Luffy dari tangan Yamato tersebut. Yamato terlihat sangat marah karena mengetahui bahwa Kaido telah berniat akan benar-benar membunuhnya. Namun, Luffy menghentikan amarahnya dan mencoba mengatakan bahwa merekalah yang akan memulai peperangan. Tentu saja kita semua tahu kata mereka itu merujuk pada 9 Akazaya. So ya,
Lanjut ke hal menarik yang terakhir, yaitu saat Kaido hendak mengeksekusi mati Kozuki Momonosuke. Tiba-tiba beberapa pasukan Akazaya pada waktu bersamaan diperlihatkan menyerang musuh kuat seperti Kuman dan Bencana. Kawamatsu dan Izo terlihat telah menghadapi King, sedangkan Inuarashi menghadapi Jack beserta Queen. Tak hanya sampai di situ, pasukan Akazaya lainnya terlihat menerobos ke dalam panggung dan langsung menusuk tubuh Kaido secara bersama-sama. Kaido pun kaget dengan tindakan tersebut dan sekaligus tidak mempercayai bahwa Kyushiro yang merupakan pengikutnya juga ikut menusuk dirinya. Setelah itu, Kaido langsung terjatuh dari atas panggung sambil berusaha menarik pedang yang ditancapkan ke dalam perutnya. So ya, itu saja dari Mimin. Adios. Oh ya, untuk One Piece chapter 987 akan rilis minggu depan. Jadi minggu depan tidak akan libur. So, adios.